Halo warganet, hari ini kita akan naksir mobil yang gue rekomendasikan buat temen gue untuk dibeli. Lebih tepatnya temen gue mau beli mobil dan minta saran mobil keluarga yang pas dengan budget 115 sampai dengan 120 juta rupiah yang masih layak dipakai 3-4 tahun ke depan. Kira-kira mobil apa ya? Gue memberikan beberapa pilihan yang kebetulan stoknya ready di showroom dan inilah yang dipilih. Avanza Veloz AT tahun 2014. Avanza Veloz ini pertama kali mengaspal pada tahun 2011 menggantikan tipe kakaknya yang Avanza 1500cc dan keluar dalam dua varian, yaitu yang manual transmission dan automatic transmission. Dan yang kita bahas ini adalah yang versi Matic-nya. Kenapa gue merekomendasikan mobil ini untuk dibeli walaupun sudah 7 tahun pakai, tapi menurut gue mobil ini masih layak dipinang di tahun 2021 ini dan masih layak dipakai 3-4 tahun ke depan. Minimal ada 3 faktor kenapa gue merekomendasikan mobil ini. Kira-kira apa 3 faktor tersebut? Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar lo nggak ketinggalan update video dari channel ini. Yang pertama, kenapa gue merekomendasikan mobil ini? Yang pasti adalah karena kondisi unitnya masih oke banget. Ingat, yang kita bicarain adalah mobil bekas, yang mana kondisi unit adalah kondisi yang paling penting kalau misalkan lo mau beli mobil bekas. Yang pertama harus dipastikan adalah pastikan mobilnya belum pernah tabrak atau banjir. Dengan cara, kalau lo mau ngecek mobil, lo bisa ajak orang yang ngerti atau lo bisa beli mobilnya di showroom-showroom yang memang ngasih garansi mobil tidak bekas tabrak atau banjir. Sekarang udah banyak sih showroom-showroom yang ngasih garansi seperti itu. Lo tinggal pilih aja kira-kira showroom mana yang akan menjadi pilihan lo. Untuk mobil ini sendiri sekarang kilometernya di 30.000 km. Ini termasuk rendah banget untuk mobil yang sudah 7 tahun pakai. Dan ini Rico Service Toyota Auto 2000, jadi sudah dipastikan kilometernya bukan kilometer putaran. Dan ini adalah tampilan depan dari Avanza Veloz tahun 2014. Gue tidak akan membahas secara detail karena mungkin lo juga udah sering lihat. Secara ini udah 7 tahun ada di jalanan. Lampu depannya masih halogen, terus juga sudah dilengkapi dengan fog lamp. Sebetulnya ini adalah model yang paling gue suka dari versinya Avanza, termasuk yang versi sekarang. Gue lebih suka versi yang ini karena menurut gue versi ini versi yang paling enak buat dilihat. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini bermesin 1500cc VVT-i yang menghasilkan tenaga 104 PS di 6000 rpm dan 141 Nm di 4400 rpm. Tenaga yang dihasilkan ditransfer ke dua roda bagian belakang dengan transmisi otomatis 4 speed yang membuat rasa perpindahan giginya tidak semulus CVT. Tapi transmisi otomatis konvensional ini terbukti paling bandel. Sepengalaman gue main mobil bekas sih, mobil transmisi Avanza sih jarang bermasalah. Kalau kita ngomongin konsumsi bahan bakarnya, mobil ini masih dapat 1:10 km per liter untuk pemakaian dalam kota dan ya 1:13 untuk pemakaian di tol atau luar kota. Sekarang kita ada di bagian sampingnya. Bagian sampingnya untuk spionnya sendiri sudah menggunakan sein dan untuk velgnya dia sudah alloy. Untuk bannya sendiri menggunakan Bridgestone masih bawaan pabrik dengan profil 185 65 ring 15. Di bagian sini udah dikasih body side molding dan di bagian bawahnya sudah dikasih side skirt. Dan ini adalah tampak belakang kira-kira seperti ini. Yang membedakan antara Avanza Veloz dengan Avanza yang tipe G atau tipe E di bagian belakang adalah untuk reflektornya. Yang Avanza Veloz ini dia berbentuk bulat, sedangkan untuk Avanza itu dia strip di bawah. Kemudian ada emblem Veloz, Avanza, dan kemudian ada emblem Matic. Sekarang kita udah ada di dalam kokpitnya. Rasanya memang seperti duduk di dalam Avanza biasa. Bukan mobil ternyaman di kelasnya, tapi gue selalu bilang kalau mobil Toyota itu di-compare dengan brand lain selalu menjadi mobil yang paling masuk akal buat dibeli.
Di bagian setir ini sudah terdapat audio steering switch dan ada dual SRS airbag, yang satu ada di setir sini dan yang satu ada di bagian dashboard penumpang. Setirnya terasa cukup nyaman dan setirnya ini sudah dilengkapi dengan tilt steering, bisa naik turun, tapi memang belum teleskopik. Jadi untuk pengaturan setirnya hanya bisa seperti ini. Di bagian head unitnya dia indas, jadi seperti tape yang masuk di dalam dashboardnya, terintegrasi, sudah dilengkapi dengan DVD, ada aux dan juga USB yang ada di bagian bawah. Bagian kanannya di sini ada electric mirror adjuster di bagian kanan sini. Di bagian pintunya ada power window untuk pengaturan naik turun kaca, dan di door pocketnya ini terasa cukup besar ya, ada 3 cup holder dan masih ada tempat yang cukup luas yang bisa dipakai. Sekarang kita coba jalan ya. Avanza Veloz AT tahun 2014 ini rasa dipakai buat berkendaranya masih enak. Tarikannya lumayan responsif karena memang untuk transmisinya sendiri ini dia menggunakan transmisi automatic konvensional bisa dibilang, jadi tenaganya terasa lebih instan daripada yang CVT, walaupun memang rasa perpindahan giginya sangat terasa karena itu adalah ciri khas dari transmisi yang automatic. Setirnya sendiri bukan yang paling presisi, tapi ini sudah cukup lah untuk membuat keluarga nyaman. Jadi kalau dibandingin sama kompetitornya seperti Honda Mobilio atau Nissan Grand Livina, mungkin ini lebih ada body rollnya lebih berasa karena memang posisi secara bodinya itu lebih tinggi, sementara Mobilio atau misalkan Grand Livina itu lebih rendah, jadi body rollnya nggak terlalu berasa, tapi sudah cukup nyaman untuk membawa keluarga. Alasan kedua kenapa gue merekomendasikan mobil ini adalah karena after sales service-nya. Jangan lupa ini adalah sebuah Toyota, yang mana Toyota adalah pabrikan dengan jaringan paling luas di Indonesia. Istilahnya kalau misalkan lu pulang kampung dan mobil lu bermasalah, itu bengkel paling dekat rumah lu aja tuh bisa ngerjain, dan spare part-nya sudah pasti paling terjangkau. Dan kalau misalkan lu ke bengkel resminya, mereka punya layanan yang namanya Toyota Home Service. Jadi lu bisa servis mobil sambil santai-santai di rumah. Dan alasan yang terakhir kenapa gue merekomendasikan mobil ini adalah sudah pasti karena harganya. Untuk Avanza 2014 ini, gue deal dengan teman gue itu harganya di atas 115 juta dan di bawah 120 juta karena memang pajaknya ditanggung sama pembeli. Dan ini masih worth it banget menurut gue. Dan kalau kita bandingin dengan kompetitornya, dengan harga yang sama, mungkin bisa dapat tahun yang lebih muda. Contoh, kalau kita compare dengan Honda Mobilio dengan harga 115, let's say 120 juta, sudah bisa dapat tahun 2016 mungkin. Tapi sekali lagi, yang namanya beli mobil, apalagi beli mobil bekas, itu bukan cuma harga unitnya, tetapi after sales-nya, harga spare part-nya, biaya perawatan, dan jangan lupa juga harga jual kembalinya. Pabrikannya Toyota, gue bisa jamin untuk depresiasinya itu paling rendah. Sekarang kita bayangin, untuk mobil tahun 2014 dari Toyota, harganya sama dengan tahun 2016 dari pabrikannya Honda. Atau mungkin kalau kita compare ke Grand Livina, itu bisa dapat tahun 2017. Bisa jadi kelebihan atau bisa juga jadi kekurangan, tergantung lu mau lihat dari perspektif mana. Tapi kalau menurut gua, kalau lu beli mobil Avanza Veloz tahun 2014 ini, kemudian 3 tahun lagi lu jual, itu harganya nggak akan turun jauh. Beda dengan Honda Mobilio mungkin, atau juga Nissan Grand Livina. Dan sekali lagi, ini adalah pendapat gue pribadi, karena orang tuh hanya bisa merekomendasikan, karena keputusan akhir tetap ada di lo yang punya duit pastinya. Tapi kira-kira gimana menurut lu naksir juga nggak sama mobil ini? Taruh di kolom komen ya. Dan kita sudah ada di akhir video, so thank you banget yang udah nonton video ini dari awal tanpa di skip. Jangan lupa like, komentar untuk kritik dan saran, dan jangan lupa share konten ini ke teman-teman lu, siapa tahu berguna. Syamsul Anwar pamit, dadah.
Oh, syuting, boy. Sama, gue juga syuting, boy. Kameramennya mahalan ini. Dimas kayaknya nih. Gondrong-gondrong mirip. Sekarang ngambil